Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Kak, boleh berkenalan dulu baru kita lanjut tanya-tanya banyak. Ya boleh. Saya Gilbert dari Kupang. Oh, dari kopinya juga? Iya, Oh, sorry. memang. Saya dari Maida Coffee Roastery. Hari ini kita bersama komunitas kopi NTT. Kak, boleh sedikit spill di bawah komunitas Kopi NTT itu kerjanya apa, tugasnya apa di dalam NTT atau di dalam Kupang? Oke, jadi komunitas kopi NTT itu untuk Beta adalah sebuah gerakan kolektif sesama pelaku kopi di NTT untuk kita sama-sama nih memajukan kopi NTT dari hulu sampai ke hilir. Teman-teman yang tergabung di dalam itu adalah orang-orang yang bekerja di bidang kopi, sektor kopi. Misalnya ada petani, ada prosesor, ada yang membeli kopi, sampai barista dan penikmat juga ada. Kalau Kak di bagian mana? Di bagian prosesor atau petani atau gimana? Kalau saya di bagian hilir, jadi kita yang roasting, kita yang jualin ke customer gitu. Oke, kalau dari Kopi Maida ada yang produk sendiri atau enggak? Kita punya produk sendiri dalam kemasan botol, dalam kemasan drip bag dan juga kemasan kopi biji gitu. Oke, paling Kak kenal dari kalau orang biasanya gak tahu dia kopinya gimana-gimana. Bedanya dari kopi NTT atau dari luar gimana? Di mana? Kalau bedanya sih sebenarnya memang secara rasa ya, tapi rasa itu dia bergantung juga di proses pasca panen. Jadi kayak kopi NTT dibandingkan dengan kopi Sunda atau Gayo, sebenarnya kalau mau dibikin sama bisa, tapi secara core, secara karakter kopinya sendiri karena kita beda tanah, bahkan dari Flores sama Timor pun kita berbeda gitu. Kayak misalnya Flores dengan varietas tertentu ditanam dengan di kondisi tanah tertentu, dia menghasilkan rasa yang lebih bold mungkin kalau Jawa, atau ada rasa kacang atau earthy gitu dibandingkan dengan kopi dari Timor yang memang secara tanah berbeda dengan Flores. Misalnya di Timor dia lebih apa ya, kepadatannya lebih kurang secara glukosanya, tapi itu juga bisa diatur dengan proses pasca panen yang baik gitu. Jadi kalau perbedaannya sebenarnya ya lumayan berbeda, cuman secara rasa sama-sama enak sih. Yang ketiga tanyaannya gini Kak, kalau aku pertama kali mau minum kopi untuk sehat, aku itu gimana? Masih ada nanti kalau aku apa bikin aku sakit, pirut lambung atau pirut atau apa-apa? Yang pertama kalau minum kopi, sebelum minum kopi tentu harus makan dulu. Terutama buat teman-teman yang punya kondisi lambung yang lumayan sensitif gitu. Apalagi kalau terlambat makan dikit langsung mah atau GERD gitu. Jadi yang pasti harus diisi dulu lambungnya. Yang kedua, apapun yang berlebihan itu kan tidak baik. Jadi minum kopi yang penting dia kadarnya pas, tidak berlebihan, sebenarnya dia udah aman. Yang ketiga, pilihlah kopi dengan kualitas yang baik. Gimana cara taunya? Sebenarnya coffee shop itu punya tanggung jawab untuk menjelaskan tentang traceability atau ketelusuran. Jadi customer yang datang berhak untuk tahu kopi ini dari mana, diproses seperti apa, dia bijinya seperti apa gitu. Jadi waktu pergi ke coffee shop atau ke tempat kopi, usahakan tahu dulu kopi yang kamu minum. Karena tidak semua kopi yang diproses dan diolah itu baik untuk lambungnya kita. Biasanya kopi yang dengan kualitas baik dan sesuai standar itu yang sebenarnya baik. Misalnya dia dikeringin dengan cara yang baik, yang bersih gitu. Terus kadar airnya baik gitu. Atau jadi di dalam kopi kalau dia di roasting semakin gelap, maka kadar trigonelinnya itu akan semakin tinggi. Nah, kadar trigonelin itu apa? Kadar trigonelin itu adalah zat yang mengsekresi asam lambung. Jadi semakin gelap sebuah kopi, semakin tinggi kadar trigonelinnya. Jadi sebaiknya minum yang tidak terlalu gelap kalau memang punya asam lambung. Kalau orang mau belajar atau mau edukasi di bagian kopi atau di bagian barista, ada yang tampak di dalam komunitas kopi biar orang itu masuk, belajar dan lanjut sebagai barista atau processor atau dari Britania atau apa-apa. Sebenarnya kalau tempatnya sih belum ada ya, cuman di komunitas kopi sangat terbuka buat teman-teman siapapun yang mau datang untuk belajar. Jadi
lebih ke nongkrong aja. Nongkrong terus sharing dan belajar bikin kopi sama-sama. Tapi setelah beta sih ada sih tempat yang emang ada pelatihan kopi itu BLK ya. Oke, makasih banyak Terima Kak. kasih.